Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Salam seluruh dunia. Salam kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus dan seluruh pemirsa. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah, semangat dari Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita bukan orang-orang yang ego, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini saya akan bawa renungan pada sore ini yang terdapat di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi kuat dalam menghadapi masalah kehidupan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan kuat menghadapi masalah apapun yang timbul dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi kuat, dapat menghadapinya, dapat mengatasi persoalan-persoalan yang timbul, yang baik itu persoalan hawa nafsu, persoalan kehidupan, dan lain sebagainya. Dan 4 langkah untuk kita bisa kuat dalam menghadapi masalah kehidupan, yaitu yang pertama, percaya. Kata firman Allah, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi kalau Yesus adalah Kristus, kita sadar, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang rela meninggalkan seluruh kemuliaannya dan datang kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi kita dan mengasihi kita, dan juga untuk menolong kehidupan kita. Jadi ketika kita percaya, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kuasanya bagi kita, agar setiap persoalan yang kita hadapi atau masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tetap kuat. Saya telah melihat banyak orang gagal dalam menghadapi kehidupan ini. Kadangkala mereka menyerah dan bahkan meninggalkan Tuhan karena dikatakan, saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Saya sudah sungguh-sungguh tapi Tuhan meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tetapi Tuhan senantiasa mempunyai langkah dan proses untuk membentuk kita, untuk kita terus bisa mengalami kekuatan dari Tuhan, agar kita dapat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Tuhan tidak menginginkan kita manusia yang cengeng, tapi tangguh, ulet, kuat di dalam Dia. Itulah sebabnya percayalah kepada Dia. Jadi kalau engkau percaya kepada Dia, apapun masalahmu, sakit penyakitkah, orang percaya dia sembuh. Tapi firman Allah, orang percaya diselamatkan, orang percaya mengalami lawatan Roh Kudus, orang percaya melakukan perkara-perkara yang besar. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar, kata firman Allah. Jadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, langkah kedua adalah mengasihi. Jadi kalau kita sudah percaya, teruslah kita mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada kamuflase di situ, tidak ada sandiwara di situ, tidak ada intrik-intrik di situ, tidak ada hal-hal yang manipulasi di situ. Tapi yang ada adalah kesungguhan, ketulusan hati kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan memakai kita. Wewenang yang Tuhan berikan kepada kita adalah wewenang yang mampu meruntuhkan tembok-tembok, kuasa-kuasa kegelapan, yang mampu menghancurkan segala benteng-benteng si iblis, yang mampu melepaskan orang-orang yang terikat dari dosa, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami persoalan. Karena apa?
kita mengasihi Tuhan. Jadi kasih kita kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang benar-benar. Siapa yang tahu? Nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan engkau juga tahu. Haleluya. Jadi nggak ada kemunafikan, nggak ada. Mengasihi sesama, kalau dia salah ya salah, kalau dia benar ya benar. Tidak ada pro kanan pro kiri. Ya lurus saja. Haleluya. Ada orang ya untuk kepentingannya dia rela berdusta, untuk kepentingan grupnya, golongannya dia rela berdusta, untuk kepentingan yang lain ya dia tidak mau. Ya, jadi tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, langkah-langkah kita selanjutnya adalah kata firman Allah, orang yang mengasihi Tuhan mentaati firman Tuhan. Taat itu bukan karena dilihat orang, atau karena ada orang, atau karena ada orang-orang di sekitarnya, tidak. Taat itu dimanapun kita ada, betul-betul kita, karena kita mengasihi Tuhan, lalu kita akan melakukan perintah-perintahnya. Karena apa? Karena kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena apa? Ketika kita taat kepada Tuhan, wewenang daripada Allah, kuasa daripada Allah, kita akan bisa gunakan. Tapi Tuhan mau kita berfungsi. Tuhan mau kita melakukan fungsi kita sebagai garam, sebagai terang yang memberikan cita rasa, yang mengawetkan dan yang memberikan hal-hal yang baik. Lalu kemudian menjadi terang. Bayangkan saja kalau dalam kegelapan tidak ada terang, seperti malam kalau tidak ada terang, ya akan menjadi kacau balau. Dan Tuhan mau kita mengasihi, dan juga Tuhan mau kita taat kepada Dia. Haleluya. 4 langkah ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yang kedua, mengasihi, baik itu mengasihi Allah, mengasihi sesama, lalu taat kepada firman Allah. Jadi kalau kita taat kepada firman Allah memang nggak mudah. Taat kepada firman Allah itu nggak mudah. Tetapi sebagai orang-orang yang mengasihi, kita memang dituntut untuk mengasihi Tuhan, dituntut juga untuk taat. Jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak taat terhadap firman Allah. Ada banyak orang bisa taat kepada atasannya, tapi tidak taat kepada Tuhan. Disuruh manipulasi, iya. Disuruh ini, iya. Padahal dia sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, tapi dia tidak berdaya untuk mengungkapkan hal-hal yang benar itu, supaya tetap on the track, berjalan dalam koridor, berjalan dalam ketaatan kepada Allah. Saya katakan sering kepada istri saya, atau kepada anak-anak saya, atau kepada sidang jemaat, kalau saya gagal mengasihi Tuhan, maka saya akan gagal mengasihi keluarga, mengasihi semuanya akan gagal. Tapi kalau saya mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh, saya yakin dan percaya saya akan melakukan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan katakan mengasihi istri, mengasihi anak, kalau mengasihi istri nggak ada. Saya bersyukur selama puluhan tahun saya bersama, hampir 30 tahun saya bersama dengan istri saya, belum pernah yang namanya tangan ini lalu kepada istri saya. Tapi kalau kepada anak saya, karena memang ada kata firman Allah. Kalau mereka sudah tidak taat, apalagi melawan orang mamanya, itu saya sangat tidak menyukai. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah kepentingan kita taat kepada Allah itu adalah jauh di atas segala-galanya. Nah, ketika kita taat kepada Allah, saya yakin dan percaya kita akan berpikir benar, bertindak benar, berbicara benar. Tapi ada orang-orang yang kemaruk kekuasaan, kemaruk hal-hal yang tidak dianggap hal-hal
yang sementara ini, tapi justru meninggalkan hal-hal yang terpenting dari kehidupan ini. Dan sebagai hamba Allah, sebagai orang yang mengasihi Allah sekaligus mentaati firman Allah, dia rela melakukan itu, tidak peduli apakah Tuhan nanti murka atau tidak. Tapi saya sering katakan, saya tidak siap bersebelahan dengan Tuhan. Tapi saya siap bersebelahan dengan siapapun. Tapi saya tidak siap bersebelahan dengan Tuhan. Karena saya tahu siapa Tuhan itu. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang perkasa. Dan kemudian yang terakhir, yaitu beriman kepada Yesus. Jadi imanlah yang mengalahkan setan, imanlah yang mengalahkan dosa, imanlah yang mengalahkan sakit penyakit, imanlah yang mengalahkan segala kegetiran hidup, dan imanmu lah yang mengalahkan segala godaan, dan oleh imanmu engkau kuat dalam menghadapi segala persoalan, dan sekaligus imanmu lah yang menarik pintu sorga datang kepadamu. Imanmu lah yang menarik kasih Allah, kemurahan Allah datang kepadamu, sehingga engkau kuat dalam menghadapi masalah apapun. Kalau engkau bersama dengan Allah, tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada level, tingkat-tingkat kesukaran bagi Allah. Bagi Allah ketika dia berfirman selesai, maka selesai. Kalau dia katakan kepada persoalanmu selesai, maka selesai. Kalau engkau beriman bahwa dia sembuh, maka dia sembuh. Kalau engkau berkata kepada setan keluar dengan imanmu kepada Yesus, dia akan keluar. Tidak ada satu kekuatan, sekalipun kekuatan dunia ini, kekuatan setan bersatu, bisa melawan kuasa Kristus. Itu sebabnya dia katakan, imanmu lah yang mengalahkan dunia ini. Imanmu lah yang mendatangkan mujizat. Imanmu lah yang mendatangkan kuasa. Imanmu lah. Jadi hanya imanmu yang dapat menyelesaikan masalahmu. Engkau kuat karena imanmu. Engkau siap menghadapi apapun karena imanmu. Bukan karena kegagahanmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kepintaranmu, tapi karena imanmu kepada Yesus. Itulah yang membuat engkau kuat. Itulah yang membuat engkau bisa mengalahkan segala godaan, cobaan, mengalahkan segala kebimbangan dan keraguan dan kekhawatiran, karena engkau tahu siapa Tuhan yang kau sembah itu. Jadi teruslah beriman kepada Tuhan, teruslah taat kepada Tuhan, teruslah mengasihi Tuhan, teruslah percaya, saksikan terus-menerus dalam hidupmu kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa datang menghampiri engkau. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman, berkati kami para pemirsa yang sudah mendengar dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu datang kepada mereka, sehingga Tuhan mereka hidup dalam ketaatan, hidup dalam iman, percaya kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi presiden dan wakil presiden. Tuhan tolonglah supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan benar. Tuhan tolonglah sehingga presiden kami bisa membawa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, membawa negara ini menuju dari negara berkembang menjadi negara maju. Terima kasih atas perjuangan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih buat perjuangan para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, para aparat kami semuanya, stakeholder bangsa ini, baik pusat maupun daerah. Terima kasih buat mereka semua Tuhan. Kiranya berkat Allah menyertai, kekuatan kesehatan daripada Allah menyertai gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati, Tuhan tolong tetap menjadi garam dan berfungsi sebagai terang-Mu Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih
Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Tuhan, kami tetap yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit, dimanapun engkau sedang mendengarkan firman Allah. Senantiasa ada kuasa dan mujizat bagi orang-orang yang beriman dan percaya. Kalau engkau orangnya, taruhkan tangan-Mu di tempat yang sakit atau kepada orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang sakit dimanapun mereka ada, di rumah sakit kah, di rumah-rumah kah, dimanapun mereka berada. Tuhan, hampiri mereka, tumpangkan tangan atas mereka, datang kepada mereka, dan oleh bilur-bilur Yesus, mereka sembuh oleh kuasa-Mu. Mereka sembuh oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang Anda untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita berdoa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keputusanmu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk menerima hidup kekal, sudah tepat. Dan kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahan yang telah aku lakukan selama ini. Aku mohon ampun, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sekarang ku mengaku segalanya Tuhan kepadamu, dan mengatakan, mari masuklah dalam hatiku, masuk memimpin hidupku, jadilah Tuhan, jadilah Raja. Terima kasih Tuhan buat segala pengampunan-Mu. Terima kasih Engkau mau menjadi Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Dan kalau engkau mau mengalami transformasi, Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Jadi kalau engkau mau mengalami transformasi seperti Saulus, datanglah dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau Saulus mengalami lawatan secara khusus, saya yakin kalau apalagi engkau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan datang kepadamu. Tuhan, lihat, kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, dan Tuhan tolong, lihatlah tangan-tangan mereka yang terangkat kepadamu. Tuhan, datang kepada mereka, ubahkan mereka, sehingga mereka bisa berkata bahwa mereka adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, agar Engkau Tuhan terus melawati mereka, jadikan mereka alat-alat di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami masalah, milikilah iman kepada Kristus, karena Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan memuliakan engkau. Dan apabila Tuhan belum meluputkan engkau, Alkitab mengatakan bahwa Ia akan datang memberikan kekuatan bagimu agar engkau cakap menanggung segala persoalan ini. Dan Tuhan punya waktu dan proses yang Dia tidak dapat diintervensi, itu atas kehendaknya. Dan itu sebabnya teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan, teruslah berdoa, teruslah beriman kepada Dia. Tuhan, kalau mereka yang angkat tanganmu, dan kita akan berdoa. Tuhan, mereka-mereka yang mengangkat tangan mereka, Tuhan tolong kepada mereka. Tuhan tolong ya, apa yang mereka alami, atau mereka masalah mereka dalam kehidupan mereka, sakitkah, persoalan rumah tanggakah, persoalan hidupkah, dan lain sebagainya. Karena ada banyak orang-orang rela meninggalkan keluarga di masa-masa saat sulit ini, dan pergi mementingkan dirinya sendiri. Tapi kami mau berkata kepada mereka, kalau engkau orang yang melarikan diri dari tanggung jawabmu, kembalilah kepada Tuhan. Dan kalau engkau yang sudah bertekun, teruslah bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mau menyelesaikan masalah mereka, datang kepada mereka. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda yang mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pengusaha di mana atau bekerja dalam swasta, karena mereka ingin yang unlimited. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, sehingga orang-orang muda mereka akan terus melakukan apa yang baik dan benar, seperti
Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub, dan lain sebagainya. Dan kalau ada orang-orang muda yang mau menyerahkan diri dalam hal kegerakan spiritual, kami berdoa sehingga ada orang-orang seperti Saulus atau Paulus, ada orang-orang seperti Samuel, ada orang-orang seperti Yesaya, ada orang-orang seperti Yeremia, para murid dan lain sebagainya. Timotius, Tuhan, mereka hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan-Mu. Walaupun pada mulanya mereka bukanlah orang-orang yang tidak baik, tetapi Tuhan mampu memakai mereka sebagai alat-Mu. Dan terima kasih Tuhan. Dan bagi orang-orang muda yang mau bergerak dalam bidang pemerintahan dan bidang politik, kami berdoa agar mereka memiliki tujuan yang jelas, hati yang jelas. Takut akan Tuhan akan membuat mereka mantap di dalam berpolitik, dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan. Dan kami berdoa agar banyak orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dan lain sebagainya, Yeremia, Tuhan menolong mereka sehingga orang-orang muda dilengkapi dengan segala kecerdasan, kepintaran, dan terutama takut akan Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Salam Indonesia. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.